Selamat datang di pembahasan mendalam kali ini. Kita sering sekali kan ya diajari kalau membuat kesalahan itu buruk, sesuatu yang harus dihindari kalau mau sukses, kegagalan total begitu katanya. Tapi pernah nggak Anda berhenti sejenak dan berpikir, gimana kalau pandangan itu keliru? Gimana kalau salah langkah itu justru bisa jadi pemicu ide-ide paling brilian? Itu sebuah pemikiran yang agak melawan arus ya memang. Kita kan cenderung mengagumi cerita sukses yang mulus gitu, jalur lurus menuju penemuan. Padahal kalau kita telisik sejarahnya, jalan menuju inovasi itu seringkali tidak lurus sama sekali. Penuh dengan tikungan tak terduga, dan ya, penuh dengan momen yang awalnya kita cap sebagai kegagalan. Persis. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam gagasan provokatif ini melalui bab 5 dari buku Stephen Johnson, Where Good Ideas Come From. Judul babnya singkat saja, Error. Bab ini khusus mengupas peran kesalahan yang sering kali tidak kita duga sebagai semacam motor penggerak inovasi. Betul. Johnson itu menantang mitos bahwa inovasi itu melulu soal rencana matang atau kilatan jenius yang datang tiba-tiba. Ia justru menunjukkan bahwa arsip sejarah sains dan teknologi itu kaya banget dengan contoh kekeliruan, salah interpretasi, bahkan kecelakaan murni yang malah membuka pintu menuju lompatan besar ke depan. Kesalahan produktif ini. Gimana caranya sesuatu yang salah bisa melahirkan sesuatu yang beneran baru? Kita akan lihat beberapa contoh nyata yang mungkin akan bikin Anda mengernyitkan dahi. Coba bayangkan, ada penemuan super penting yang mengubah wajah abad ke-20. Tapi penemunya sendiri di aula sama sekali nggak paham cara kerjanya karena berangkat dari asumsi yang keliru. Bukankah itu luar biasa? Mari kita bedah bersama. Oke, mari kita mulai petualangan ini di Chicago sekitar tahun 1900. Ada seorang pemuda usianya baru 27 tahun, namanya Lee De Forest. Dia ini calon penemu yang penuh semangat, lagi asyik ngulik di kamar apartemennya yang sempit. Alat yang dia pakai itu spark gap transmitter, semacam pemancar radio kuno lah ya, yang kerjanya pakai percikan listrik. Suatu malam, pas alat itu berderak gitu bikin percikan, dia lihat sesuatu yang aneh di seberang ruangan. Apa tuh yang aneh? Nyala api dari lampu gas Wallsback burner yang biasanya merah redup, tiba-tiba berubah jadi putih terang setiap kali alatnya berbunyi. Pengamatan yang menarik ya. Tapi, interpretasinya ternyata keliru. De Forest langsung mikir, wah ini pasti gara-gara gelombang elektromagnetik dari alat saya. Padahal belakangan baru ketahuan, nyala api itu sebenarnya lebih responsif terhadap gelombang suara dari percikan alatnya. Tapi, kekeliruan interpretasi inilah yang justru menanamkan benih gagasan kuat di benaknya. Semacam ide awal gitu ya? Iya, Johnson menyebutnya slow hunch, semacam firasat atau intuisi yang butuh waktu buat matang. Gagasannya, mungkin gas bisa dipakai buat mendeteksi sinyal nirkabel. Dan firasat yang lahir dari kesalahpahaman ini, dia kejar terus bertahun-tahun. Dia nggak nyarah, terus aja eksperimen, coba macam-macam cara, masukin elektroda ke tabung kaca isi gas. Puncaknya, setelah berbagai percobaan, dia ngambahin elektroda ketiga, yang dia sebut grid, di antara dua elektroda lainnya. Dari situlah lahir alat yang dia namai Audion. Hasilnya luar biasa. Alat ini ternyata punya kemampuan hebat buat memperkuat sinyal audio, jauh banget melampaui teknologi apapun yang ada saat itu. Tapi yang bikin agak gimana gitu? Nah, bagian paling ironisnya adalah De Forest sendiri, si penemu, secara terbuka ngaku kalau dia nggak sepenuhnya ngerti kenapa Audion itu bisa bekerja. Dia pernah bilang, saya nggak tahu kenapa ini bekerja, pokoknya bekerja saja. Baru belakangan terungkap kalau asumsi awalnya tentang peran penting gas itu sepenuhnya salah. Alat ciptaannya, yang nanti dikenal sebagai triode atau tabung vakum, ternyata berfungsi paling bagus justru dalam kondisi vakum murni, tanpa gas sama sekali. Wah, jadi kebalikannya dong. Betul, tapi lihat kan, justru jalan pemikiran yang keliru itulah yang menuntunnya, langkah demi langkah menuju sebuah penemuan fundamental. Rasanya hampir nggak masuk akal ya. Sebuah teknologi kunci abad ke-20 yang jadi dasar radio, televisi, bahkan komputer digital raksasa pertama kayak ENIAC yang butuh ribuan tabung ini, ternyata lahir dari sebuah kesalahpahaman fundamental si penemu. Ini beneran contoh nyata gimana error bisa jadi mesin pencipta yang dahsyat. Iya.
Tapi bukankah ini bertentangan dengan semua yang diajarkan ke kita tentang pentingnya rencana matang dan pemahaman mendalam dalam riset? Itu pertanyaan bagus dan menyoroti inti argumen Johnson. Jadi gini, kesalahan itu sendiri nggak ajaib. Ia jadi bermakna ketika ketemu sama sesuatu yang lain. Sebuah slow hunch, ide yang udah lama muter-muter di kepala, atau masalah yang lagi coba dipecahkan. Meskipun ide awal atau pemahaman kita belum sempurna, atau bahkan keliru kayak The Forest, kesalahan bisa jadi percikan yang nyambungin titik-titik yang tadinya kepisah. Oke, saya mulai lihat polanya di sini. Dan kayaknya pola ini muncul lagi di kisah Wilson Great Batch sekitar tahun 1951 ya. Great Batch ini veteran perang, juga penggemar radio amatir, dan waktu itu dia lagi riset di Cornell University, coba bikin alat buat rekam detak jantung hewan. Iya, terus suatu siang, dia ngobrol santai pas makan siang sama 2 ahli bedah jantung. Topiknya soal irama jantung yang nggak teratur, aritmia. Nah, obrolan itu gimana? Obrolan itu memicu asosiasi yang unik di benak Great Batch. Karena latar belakangnya di dunia radio, dia spontan ngebayangin jantung yang aritmia itu mirip kayak radio yang sinyalnya jelek, nggak stabil. Ini jadi slow hunch berikutnya buat dia, sebuah hubungan tak terduga antara dunia elektronik dan biologi. Sebuah ide mentah yang dia simpan di kepalanya selama kira-kira 5 tahun. 5 tahun disimpan idenya, lama juga ya? Terus momen kuncinya kapan? Momennya datang 5 tahun setelah obrolan itu. Great Batch lagi mengangkit alat osilator. Tujuannya jelas, buat merekam suara detak jantung. Dalam prosesnya, dia butuh komponen elektronik namanya resistor. Tapi, pas dia ngambil dari kotak komponennya, tangannya nggak sengaja ngambil resistor dengan nilai resistansi yang salah. Ukurannya jauh beda dari yang seharusnya dia pakai buat rangkaian perekam itu. Ah, kesalahan lagi nih. Terus apa yang terjadi pas dipasang? Dan disinilah keajaiban kesalahan terjadi. Ketika resistor yang salah itu dipasang, rangkaian yang dia buat nggak berfungsi sebagaimana mestinya buat merekam detak jantung. Malah sebaliknya, alat itu mulai ngeluarin denyut elektrik ritmis yang stabil. Dan kebetulan banget, ritme denyut elektrik itu sangat mirip sama ritme normal detak jantung manusia. Wah, cuma dalam 2 tahun, Great Batch, kerja sama-sama ahli bedah, berhasil bikin dan masang alat pacu jantung implan pertama di dunia ke anjing. Nggak lama kemudian, ke manusia. Sekali lagi kita lihat, sebuah kesalahan teknis, salah ambil komponen, jadi katalisator. Tapi kuncinya, kesalahan itu jatuh di lahan yang subur, yaitu pikiran orang yang udah lama nyimpen firasat atau ide terkait. Memang, dan Johnson menekankan ini bukan sekedar kebetulan atau cerita unik. Dia nunjukin bahwa penemuan besar lain kayak sinar X oleh Röntgen, yang awalnya ngira itu sinar aneh, jenis baru. Oh iya, sinar X. Terus proses vulkanisasi karet oleh Charles Goodyear, yang nggak sengaja jatuhin campuran karet dan sulfur ke kompor panas. Itu kecelakaan ya berarti? Bisa dibilang gitu. Sampai penemuan plastik pertama oleh Alexander Parkes, semuanya melibatkan elemen kesalahan generatif kayak gini. Kesalahan yang nggak disangka membuka pintu baru, terutama pas pikiran si penemu udah siap dengan pertanyaan atau masalah tertentu. Oke, jadi jelas ya gimana kesalahan individu bisa memicu inovasi, terutama kalau ketemu slow hunch. Tapi gimana dinamikanya dalam tim atau kelompok kerja? Apakah kesalahan juga bisa punya peran positif di sana? Ini bawa kita ke studi observasi yang menarik banget oleh psikolog Kevin Dunbar. Dia ini ngabisin waktu berbulan-bulan ngamatin gimana ilmuwan kerja sehari-hari di 4 lab biologi molekuler top. Apa temuannya? Nah, disinilah kita lihat sisi sosial dari kesalahan. Dunbar nemuin sesuatu yang agak mengejutkan. Momen-momen pencerahan atau terobosan paling penting itu jarang banget terjadi pas ilmuwan kerja sendirian di depan mikroskop atau meja labnya. Sebaliknya, sebagian besar ide kunci dan pemahaman baru justru muncul pas sesi rapat lab mingguan yang informal. Pas para peneliti kumpul, cerita hasil eksperimen terbaru mereka, termasuk yang gagal atau aneh, terus diskusi. Tunggu dulu, bukannya suasana tenang dan fokus pas kerja sendiri itu lebih kondusif buat mikir mendalam? Kenapa justru di rapat yang mungkin rame dan banyak interupsi itu ide penting muncul? Pertanyaan bagus. Ternyata, lingkungan kelompok dalam rapat lab itu punya fungsi krusial yang sering kelewat. Dia ngebantu para ilmuwan buat ngelihat kesalahan atau data anomali, data yang nggak sesuai hipotesis awal, dari perspektif yang beda. Ketika seorang peneliti dapat hasil eksperimen yang aneh atau nggak terduga, reaksi alaminya seringkali ya nganggap itu noise, kesalahan ukur, kontaminasi, atau data sampah aja yang harus dibuang.
Masuk akal sih. Kita kan pengennya data kita rapi, sesuai ekspektasi. Data yang nyeleneh sering dianggap gangguan. Tut. Tapi di forum diskusi kelompok, rekan-rekan peneliti lain yang mungkin ngerjain proyek beda atau punya keahlian beda dikit, biasanya nggak terikat secara emosional atau intelektual sama hipotesis awal peneliti itu. Mereka datang dengan mata segar. Akibatnya, mereka lebih mungkin buat ngelontarin pertanyaan kritis kayak, bentar deh, gimana kalau hasil anehmu ini bukan kesalahan? Gimana kalau ini justru nunjukin sesuatu yang baru dan penting yang kita lewatin? Jadi, perspektif orang lain dalam kelompok bisa nyelamatin data anomali dari keranjang sampah error dan ngangkatnya jadi penemuan potensial. Kurang lebih gitu. Ini ngingetin banget sama kisah klasik penemuan Cosmic Microwave Background Radiation, radiasi latar kosmik itu, oleh Arno Penzias dan Robert Wilson. Selama hampir setahun, mereka frustrasi sama desis statis misterius yang ganggu sinyal teleskop radio mereka terus. Udah coba macam-macam cara buat ngilanginnya, sampai bersihin kotoran burung merpati dari antena, karena mereka yakin itu cuma gangguan teknis atau noise. Mereka kejebak asumsi ya bahwa itu pasti kesalahan atau gangguan alat. Persis. Baru setelah mereka nggak sengaja diskusi sama kelompok fisikawan lain di Princeton yang dipimpin Robert Dicke, yang kebetulan lagi nyari bukti teoritis sisa Big Bang, baru mereka nyadar. Mereka nyadar kalau noise yang mereka anggap gangguan itu bukan gangguan sama sekali. Itu sinyal beneran, gema dari kelahiran alam semesta. Kesalahan interpretasi mereka sendiri hampir bikin mereka kelewatan penemuan pemenang Nobel. Lingkungan diskusi, interaksi sama perspektif beda, itu yang akhirnya ngungkap makna sebenarnya di balik kesalahan. Wah, kalau gitu ini ngarah ke sesuatu yang lebih dalam lagi. Ternyata cuma sekedar terpapar kesalahan atau pendapat beda, bahkan kalau pendapat itu jelas-jelas salah, bisa secara aktif bikin kita mikir lebih kreatif. Ini dibuktikan dalam eksperimen cerdas oleh psikolog sosial Charles Nemeth. Ya, eksperimen Nemeth ini desainnya unik banget. Dia ngumpulin kelompok partisipan, terus minta mereka nilai warna dan kecerahan slide. Mayoritas slide biru misalnya. Tugasnya kelihatan simpel, tapi di beberapa kelompok, Nemeth nyisipin 1 atau 2 aktor yang nyamar jadi partisipan biasa. Aktor ini diinstruksiin buat secara konsisten ngasih jawaban salah tapi dengan pede. Misalnya pas slide jelas biru, si aktor bilang, menurut saya itu hijau. Terus dampaknya apa ke partisipan asli di kelompok itu? Apa mereka jadi ikut-ikutan salah atau bingung? Bukan itu hasil utamanya, walau ada dikit efek ikut-ikutan. Fokus Nemeth itu pada apa yang terjadi setelah sesi penilaian slide itu, dia terus ngasih tugas kedua ke semua partisipan asli, ngelakuin asosiasi bebas sama warna-warna yang baru aja mereka lihat. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Kelompok yang sebelumnya terpapar jawaban salah dari si aktor, misalnya dengar biru disebut hijau, ternyata ngasilin daftar asosiasi kata yang secara signifikan lebih kreatif dan original dibanding kelompok kontrol yang semua anggotanya ngasih jawaban benar. Lebih kreatif gimana maksudnya? Bisa kasih contoh? Tentu, kelompok kontrol pas diminta asosiasi sama warna biru, cenderung ngasih jawaban umum dan literal kayak langit, laut, samudra. Sedangkan kelompok yang terpapar kesalahan tadi, selain jawaban umum, mereka juga ngasilin lebih banyak asosiasi yang sifatnya metaforis, nggak terduga dan divergen. Misalnya, mereka mungkin asosiasiin biru sama musik jazz, celana jeans, atau kesedihan. Pola pikir mereka kayak jadi lebih fleksibel gitu, lebih terbuka ke kemungkinan yang nggak biasa. Jadi cuma dengan dengar noise berupa pendapat beda, sekalipun secara objektif salah, bisa micu otak kita buat mikir di luar kotak? Itulah kesimpulan Nemeth. Dengar pandangan beda, bahkan yang keliru, itu kayak ngeganggu proses pikir kita yang otomatis dan lurus. Itu maksa kita buat nimbang ulang asumsi kita sendiri, ngelihat stimulus warna biru tadi dari sudut pandang baru. Dan ini seolah ngebuka jalur-jalur pikiran baru yang sebelumnya nggak aktif. Kita jadi lebih eksploratif secara mental. Ini sejalan sama ucapan Benjamin Franklin dulu, bahwa sejarah kesalahan manusia mungkin lebih ngasih pelajaran daripada sejarah penemuan mereka, karena dari kesalahan itulah kita dipaksa mikir ulang. Pembahasan ini bawa kita pada pemahaman bahwa konsep kesalahan ini ternyata punya akar yang jauh lebih dalam ya, sampai ke fondasi biologi itu sendiri. Stephen Johnson ngingetin kita fakta fundamental. Seluruh keanekaragaman hayati yang luar biasa di planet ini, dari kompleksitas otak manusia, keindahan ekor merak, sampai kekuatan gading gajah, semuanya pada tingkat tertentu dimungkinkan oleh adanya kesalahan. Benar sekali.
Kesalahan yang dimaksud di sini adalah ketidaksempurnaan dalam proses nyalin kode genetik, DNA, tiap kali sel membelah diri. Kita kenal sebagai mutasi. Tanpa adanya kesalahan acak dalam proses penyalinan ini, evolusi kayak yang kita kenal nggak akan mungkin terjadi. Kehidupan cuma bakal ngasilin replika persis dari generasi sebelumnya, tanpa ada bahan baku buat variasi dan adaptasi. Tentu, kita tahu sebagian besar mutasi ini mungkin bahaya atau setidaknya netral ya, nggak bawa perubahan signifikan. Tapi sesekali, Sebuah kesalahan acak dalam replikasi DNA itu justru ngebuka pintu baru dalam apa yang oleh ahli biologi Stuart Kauffman disebut adjacent possible. Ruang kemungkinan baru yang kebuka persis di sebelah apa yang udah ada. Sebuah mutasi mungkin ngasilin fitur baru yang awalnya nggak terlalu guna, tapi fitur itu kemudian jadi dasar buat adaptasi penting pas lingkungan berubah. Ironisnya, Johnson nunjukin bahwa salah satu kesalahan terbesar Charles Darwin sendiri adalah teori pewarisan sifatnya yang disebut pangenesis. Dia belum sepenuhnya paham betapa dahsyatnya kekuatan kreatif dari kesalahan acak, mutasi itu, dalam menggerakkan mesin evolusi. bahkan ada gagasan menarik banget bahwa evolusi mungkin udah secara alami nyempurnain tingkat kesalahan dalam nyalin DNA ini ke level yang optimal. Nggak terlalu tinggi sampai bikin kekacauan genetik, tapi juga nggak nol sama sekali, biar evolusi bisa terus jalan. Itu hipotesis yang kuat. Ada bukti eksperimental yang dukung itu misalnya dari penelitian Susan Rosenberg pada bakteri E. coli. Dia nemuin bahwa pas bakteri ini ditempatin di kondisi lingkungan yang stres banget, misalnya kelaparan nutrisi, mereka secara aktif ningkatin laju mutasi genetik mereka sendiri. Seolah-olah mereka lagi berjudi, sengaja bikin lebih banyak kesalahan, dengan harapan salah satu dari kesalahan acak itu bakal ngasilin adaptasi yang bikin mereka bisa bertahan hidup di kondisi sulit itu. Itu kayak nerapin prinsip fail faster, learn faster di tingkat seluler ya? Beneran strategi bertahan hidup yang radikal? Bisa dilihat gitu. Dan ini juga nyambung erat sama kenapa reproduksi seksual jadi strategi yang sukses banget buat organisme kompleks. Seks, dengan mekanisme rekombinasi genetiknya, memungkinkan penyebaran mutasi atau kesalahan yang nguntungin ke seluruh populasi dengan lebih efisien. Di saat yang sama, dia juga ngebantu ngebersihin akumulasi mutasi buruk yang mungkin terjadi di satu garis keturunan. Jadi, seks bisa dilihat sebagai mekanisme canggih buat manfaatin kesalahan genetik yang baik sambil ngelola risiko dari kesalahan yang buruk. Ini semua soal jaga keseimbangan dinamis antara stabilitas, jaga apa yang udah kerja, dan eksplorasi, bikin variasi baru lewat kesalahan. Lalu, apa kesimpulan besar yang bisa kita tarik dari semua ini? Apa implikasinya buat kita dalam memahami inovasi dan kreativitas? Jelas banget. Mandang kesalahan cuma sebagai sesuatu yang negatif itu terlalu sempit ya. Tepat sekali. Pesan utamanya adalah bahwa dalam kondisi dan konteks yang tepat, kesalahan bisa jadi sumber daya yang luar biasa generatif. Ketika sebuah anomali, kekeliruan, atau hasil tak terduga itu ketemu sama slow hunch yang udah lama dipendam, kayak dalam DeForest dan Great Batch. Iya, yang idenya udah ada duluan. Betul. Atau ketika kesalahan itu didiskusiin secara terbuka dalam lingkungan suportif yang memungkinkan reinterpretasi, kayak dalam rapat lab dan bar. Atau bahkan pas kita sekedar terpapar kesalahan yang micu otak kita mikir beda, kayak di eksperimen NIMAF. Kesalahan bisa jadi titik lompat yang kuat menuju sesuatu yang beneran baru. Kita seringkali terobsesi sama efisiensi, presisi, dan ngilangin error sampai titik nol. Misalnya lewat metodologi kayak Six Sigma gitu kan. Tapi argumen Johnson ini ngiratin bahwa mungkin ada biaya tersembunyi dari obsesi pada kesempurnaan itu. Yaitu hilangnya potensi inovasi yang lahir dari ketidaksempurnaan. Lingkungan yang terlalu steril dari kesalahan mungkin juga jadi steril dari ide-ide baru. Betul. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas, ini nantang cara kita mikir soal manajemen risiko, soal gimana kita mimpin tim, bahkan soal gimana kita belajar sebagai individu. Mantra populer di dunia startup kayak fail faster, gagal lebih cepat, itu sebenarnya bukan soal ngerayain kegagalan itu sendiri, melainkan sebuah pengakuan bahwa bikin kesalahan dan belajar darinya adalah bagian integral, bahkan mungkin gak terhindarkan, dari proses panjang buat mencapai terobosan. Ini soal keberanian eksperimen, ngakuin pas sesuatu nggak kerja, dan adaptasi cepat. Ini mungkin sebuah pertanyaan reflektif ya untuk Anda bawa pulang. Gimana Anda bisa secara sadar nyiptain lebih banyak ruang atau setidaknya lebih banyak penerimaan buat kesalahan produktif dalam pekerjaan, studi, atau bahkan kehidupan pribadi Anda?
Adakah noise, gangguan, atau hasil yang nggak sesuai harapan di sekitar Anda saat ini, yang mungkin kalau dilihat dari sudut pandang beda, sebenarnya adalah sinyal berharga yang nunggu buat ditafsirkan? Mengeksplorasi kemungkinan ini, ngubah lensa kita dalam mandang error, mungkin nggak langsung ngasih jawaban. Tapi bisa jadi itu langkah pertama buat ngebuka diri terhadap ide-ide besar Anda berikutnya. Pertanyaan kuncinya, seberapa berani kita ngebiarin ketidaksempurnaan masuk dan mungkin micu percikan kreativitas yang tidak terduga. Sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.